Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwatal Islam, saudaraku seiman, di antara rukun iman yang wajib kita imani adalah al-iman bil yaumil akhir. Beriman kepada kehidupan akhirat. Dan bahwasanya hari akhirat benar-benar akan datang. Itu sudah janji Allah. Dan tentunya sebelum datangnya hari kiamat, Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam telah mengabarkan tanda-tanda, baik tanda hari kiamat yang kecil maupun tanda hari kiamat yang besar. Dan kalau kita perhatikan di zaman ini, subhanallah, tanda-tanda hari kiamat kecil telah banyak sekali terjadi. Dan itu semua menunjukkan akan sidqun nubuwah, kebenaran kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara tanda hari kiamat yang kita lihat di zaman ini banyak sekali. Nabi mengabarkan misalnya dalam hadis, inna min asyratis sa'ah, di antara tanda hari kiamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasratuz zalazil, yaitu banyaknya gempa bumi. Dan itu kita rasakan. Apalagi antum kalau buka BMKG ya, setiap hari selalu ada gempa bumi. Gempa bumi, baik yang skalanya kecil maupun sampai skala besar. Dan ini merupakan pembenaran terhadap sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang kita lihat dengan mata kepala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa tanda hari kiamat taqarubu al-aswaq. Pasar itu berdekatan. Dan kita lihat pasar itu dekat sekali. Di HP antum ada pasar. Ada Tokopedia, ada Bukalapak, ada Lazada, ada Shopee. Antum belanja nggak usah capek-capek dari rumah.
Masya Allah, akhal Islam. Seperti yang Rasulullah kabarkan, taqarubul aswaq. Di antara tanda hari kiamat yang kita lihat di zaman sekarang, Rasulullah SAW mengabarkan di antara tanda hari kiamat akan munculnya kendaraan yang mempunyai beberapa pelana. Kata para ulama, yaitu mobil. Yang setiap hari kita naik, itu ternyata Rasulullah sudah mengabarkan dan itu termasuk tanda hari kiamat. Di antara tanda hari kiamat, Rasulullah mengabarkan munculnya wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, berjalan berlenggak-lenggok, rambutnya kata Rasulullah kepalanya seperti asnimatil bukht, seperti punuknya unta. Kita lihat banyak wanita-wanita yang berpakaian pakai jilbab, tapi jilbabnya diikat-ikat, bajunya ketat, celananya celana pensil. Subhanallah. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di antara tanda hari kiamat yang kita lihat di zaman sekarang, Rasulullah SAW mengabarkan yaitu kasratul harj, banyaknya pembunuhan. Kita lihat di media sosial, di koran-koran, di media-media, banyak sekali pembunuhan terjadi. Di antara tanda hari kiamat yang kita lihat, yushrabul khamr wa yusammunaha bighairi ismiha. Mereka minum arak dan mereka menamai arak dengan nama selain arak. Namanya mentereng. Dan kita lihat Bapak sekalian. Iya. Bahkan di negeri kita saja arak, Masya Allah, dijual di mana itu? Di toko-toko tanpa rasa malu sama sekali. Tapi namanya bukan arak, Pak. Seperti yang Rasulullah kabarkan, yusammunaha bighairi ismiha. Di antara tanda hari kiamat yang Rasulullah kabarkan dan kita lihat, kasratuz zina. Banyaknya perzinahan. Laki-laki, wanita gak malu berdua-duaan, pemuda-pemudi pacaran gak malu. Bahkan kalau kita lihat Bapak sekalian, perzinahan itu merebak di kalangan siswa SMA, SMP, mahasiswa, mahasiswi. Mengerikan saudaraku. Di media sosial, para pelacur memajangkan dirinya. La haula wa la quwata illa billah. Di antara tanda hari kiamat yang Rasulullah kabarkan dan kita lihat dengan mata kepala sendiri akhwal Islam, seperti yang dalam hadis Jibril, wa antara al-hufat al-urat al-alata ri'a asya' yatatawaluna fil bunyan. Kamu lihat orang yang telanjang kaki, telanjang badan, penggembala kambing, berlomba-lomba meninggikan bangunan. Siapa yang dimaksud dengan telanjang kaki, telanjang badan, penggembala kambing? Dalam catatan yang lain, penggembala unta. Kata para ulama, maksudnya orang-orang Arab. Mereka berlomba-lomba mendirikan bangunan yang sangat tinggi. Dan kita lihat, Bapak kalau pernah pergi ke Dubai, di Emirat sana itu, ada bangunan yang tertinggi namanya apa? Burj Khalifah. Tingginya tuh sekitar 800 meter lebih ya.
Kuwait, mereka bangun lagi bangunan yang sangat tinggi. Di Jeddah rencana mau dibikin lagi Pak bangunan yang lebih tinggi dari itu. Persis yang Rasulullah SAW kabarkan. Yatafawaluna fil bunyan. Mereka berlomba-lomba meninggikan apa? Bangunan. Di antara tanda hari kiamat yang kita lihat, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kata Rasulullah dalam riwayat Baihaqi, "Inna min asyratis sa'ah an turfa'al akhyar wa tudha'al asyrar." An turfa'al asyrar wa tudha'al akhyar. Di antara tanda hari kiamat kata Rasulullah, orang-orang yang baik-baik, yang soleh dihinakan, dan orang-orang yang buruk dimuliakan. Di zaman sekarang akal Islam lihat, ya, orang-orang yang notabene mereka itu glamor dengan kehidupan dunia, banyak maksiat, dielu-elukan. Tapi mereka-mereka yang bertakwa dan saleh, para alim ulama, ya, dianggap remeh. Entah itu dianggap radikal lah, teroris lah, dan yang lainnya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di antara tanda hari kiamat akhal Islam rahimani wa rahimakumullah yang kita lihat di zaman sekarang ini, akhi, fusyuhut tijarah, tersebarnya perdagangan. Sampai-sampai seorang istri membantu suaminya di pasar, kata Rasulullah. Dan banyak lagi, akhi, tanda-tanda hari kiamat yang kita lihat dengan mata kepala, yang menunjukkan akan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya hari kiamat benar-benar pasti akan datang. Setelah tanda-tanda hari kiamat kecil ini terjadi, datanglah tanda-tanda hari kiamat besar. Dimulai dengan munculnya Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi, ikhwata Islam saudaraku seiman, tanda munculnya itu nanti akan terjadi peperangan di Saudi sana, di Jazirah Arab, menjadi 3 pasukan, masing-masing dipimpin oleh anak khalifah, dan mereka akan berebut kekuasaan di sana. Saat mereka terus berperang dan tidak ada yang kalah, kata Rasulullah, muncullah pasukan dari arah timur. Muncul pasukan dari arah timur, yang kemudian dia akan dibaiat di Ka'bah. Apabila kalian melihatnya, maka hendaklah kalian membaiatnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Mahdi ia akan memimpin kaum muslimin, dan khilafah kaum muslimin yang terakhir saat itu di negeri Syam. Di negeri Syam. Syam itu di mana, Pak? Syam itu sekarang meliputi Suriah, Yordania, Palestina, Lebanon. Nah, ini namanya Syam, Pak. Iya. Dan kebangkitan Islam itu akan dimulai dari sana. Karena Nabi bersabda, "Idza fasada ahlus Syam fala khaira lakum fala khaira lakum." Apabila penduduk Syam telah rusak, maka sudah tidak ada kebaikannya lagi buat kalian. Artinya, berarti apa, Pak? Apabila penduduk Syam sudah baik,
sudah bagus, maka umat Islam akan menjadi baik lagi. Di zaman sekarang di Syam ini betul-betul diobok-obok, Pak. Sekarang di Palestina, bagaimana orang Yahudi terus menggempur kaum muslimin di sana, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyak yang meninggal sampai 15.000 bahkan 16.000. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka, mengangkat musibah dari mereka, dan menghancurkan kaum Yahudi, kaum Rafidhah dan para pembantu mereka. Iya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Suriah, ya, jutaan rakyat dibunuh oleh pemimpinnya, Bashar Assad. Karena Bashar Assad memang dia Syiah, yang dibunuhi rakyatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah Sunni. Belum lagi di Lebanon yang dikuasai Syiah. Tapi kita yakin suatu ketika pasti akan perbaiki Syam. Saat Syam telah baik, maka saat itulah Islam akan kembali apa? Baik. Dan di sanalah khilafah Islamiyah yang terakhir. Yang kemudian muncul Dajjal. Namun sebelum muncul Dajjal, Rasulullah memberitahukan tanda-tandanya, Pak. Di antaranya kata Rasulullah yang pertama, kharabul Madinah. Madinah, kota Madinah akan kosong melompong, ditinggalkan penduduknya. Yang kedua, peperangan antara kaum muslimin, ya, di mana kaum muslimin akan berdamai dengan Eropa Romawi untuk berperang dengan sebuah kekuatan yang lain tidak disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemudian peperangan itu dimenangi oleh kaum muslimin. Ketika telah menang, maka bangsa Romawi Eropa pun membatalkan perdamaian. Maka terjadilah peperangan antara kaum muslimin dengan Romawi. Dan kaum muslimin berhasil kembali merebut kota Iskandariyah, kata Rasulullah. Konstantinopel, wah, iya. Ketika kaum muslimin telah berhasil menguasai dan hendak mengambil ghanimah, tiba-tiba terdengarlah seruan bahwa Dajjal telah muncul. Dan Dajjal muncul di sebuah tempat yang bernama Yahuda di Khurasan, tepatnya di Asfahan. Dan Dajjal sudah ada, Pak, di zaman Nabi. Ada seorang sahabat yang pernah bertemu dengan Dajjal. Namanya Tamim bin Aus Ad-Dari Abu Ruqayyah. Dan kisah pertemuannya disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, di mana Tamim bin Aus Ad-Dari berkisah bahwa beliau dengan beberapa teman-temannya dari Banu Tamim pergi berlayar ke lautan. Rupanya mereka terkena badai. Mereka berhari-hari terombang-ambing di lautan, akhirnya mereka terdampar di sebuah pulau. Di pulau itu mereka bertemu dengan makhluk yang dipenuhi bulu sampai tidak diketahui mana depan mana belakang. Lalu Tamim berkata, "Kamu siapa?" Dia berkata, "Aku Jassasa." "Siapa Jassasa?" Maka dia berkata, "Aiqam asri'u bid-dir fa inna fihi rajulan yuridu an yaltaqiya bikum aw kama qala." "Hai kaum, kalian pergi saja langsung ke rumah sana. Di sana ada seorang yang ingin bertemu dengan kalian." Maka Tamim dengan teman-temannya bersegeralah pergi ke mana? Ke rumah tersebut. Apa kata Tamim? "Maka aku melihat di dalam rumah itu ada seorang
manusia yang sangat besar badannya. Belum pernah aku melihat manusia sebesar itu. Kaki dan tangannya diikat dengan rantai. Lalu kemudian Tamim berkata, kamu siapa? Lalu orang itu berkata, kalian siapa? Dan dari mana? Kami dari Banu Tamim, kami bangsa Arab. Iya. Lalu orang ini bertanya kepada Tamim, apa yang dilakukan oleh Muhammad? Kata Tamim, dia telah hijrah ke kota Madinah dan menguasai kabilah-kabilah yang ada di sekitarnya. Kata orang ini, ama innahum lawittaba'uhu lakana khairul lahum. Apabila mereka mengikuti Muhammad itu lebih baik buat mereka. Kabarkan kepadaku tentang Baisan. Apakah pohon kurma di sana masih berbuah? Masih, kata Tamim. Kabarkan kepadaku tentang mata air Zughar. Apakah airnya masih banyak? Kata Tamim, masih. Kabarkan kepadaku tentang danau Tiberias di Tobaria. Apakah masih banyak airnya? Masih. Kata orang ini, kelak kurma di negeri Baisan tidak akan berbuah. Mata air Zughar akan kering dan danau Tabariyah pun akan kering. Saat itu aku akan keluar. Akulah Dajjal. Kemudian Tamim pun pulanglah. Sesampainya di Jazirah Arab, maka Tamim segera menuju kota Madinah. Karena Tamim sebelumnya beragama musyrik, ya. Tapi di situ karena ia bertemu dengan Dajjal, kata Dajjal apa? Bagaimana kabar tentang Muhammad? Kata Tamim, ia telah hijrah ke kota Madinah dan menguasai kabilah di sana. Apa kata Dajjal? Sesungguhnya apabila mereka mengikuti Muhammad itu lebih baik buat mereka. Nah, ini kata-kata yang tersimpan di pikirannya Tamim. Ketika telah sampai di kota Madinah, maka Tamim pun bersyahadat, masuk Islam. Lalu Tamim menceritakan tentang kisahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai sholat, Rasulullah pun berdiri dan berkata, makanakum, diam kalian di tempat kalian. Para sahabat pun diam. Lalu Rasulullah pun tersenyum dan berkata, haddatsani Tamim. Tamim tadi telah bercerita kepadaku tentang Masih Dajjal, persis seperti yang aku kabarkan kepada kalian. Tapi Tamim dijadikan oleh Allah lupa. Di pulau mana nggak tahu. Antum cari pakai Google juga nggak dapat, mas. Pakai satelit pun nggak bakalan dapat. Jangankan Google, Dajjal cuma satu orang. Ya'juj Ma'juj yang sangat banyak aja kita nggak tahu di mana tempatnya. Dan itu akan keluar nanti di akhir zaman. Nah, Dajjal nanti akan keluar, Pak. Dan sebelum Dajjal keluar, kata Rasulullah, akan ada 3 tahun yang kering. Tahun pertama, Allah akan menahan setengah air hujan. Tahun yang kedua, Allah akan menahan 2/3 air hujan. Tahun yang ketiga, Allah akan menahan hujan sama sekali. Saat itu tidak ada makanan. Dan makanan kaum mukminin, kata Rasulullah saat itu adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi kaum mukminin saat itu makanannya zikir. Subhanallah.
Bayangkan saat kekeringan seperti itu, Dajjal muncul membawa air dan gunung roti. Di negara kita aja Pak, banyak orang yang murtad hanya ditawarkan Indomie. Banyak tidak Pak? Iya banyak. Kristenisasi. Banyak umat Islam murtad hanya karena dikasih makanan, ditawarkan makanan. Gimana nanti Dajjal? Sementara Dajjal diberikan oleh Allah kekuatan yang hebat, Pak. Dia berjalan secepat angin. Dia bisa menyuruh langit hujan. Dia apabila mendatangi suatu kaum dan kaum itu tidak mau beriman kepada Dajjal, Dajjal berkata kepada tanahnya, keringlah kalian, kering kerontang. Bagaimana tidak akan terfitnah, Pak? Makanya fitnah Dajjal itu fitnah yang sangat dahsyat sekali. Sangat dahsyat sekali. Maka Dajjal pun berkeliling dunia. Apa misi Dajjal? Misi Dajjal menyesatkan manusia dan agar manusia menyembah dirinya, agar manusia beribadah kepada dirinya. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, ma min nabiyyin minal anbiya illa waqad hadzara ummatahu minal masihid dajjal. Tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali sudah mewanti-wanti umatnya dari fitnah Dajjal. Semua nabi sampai mengingatkan bahaya Dajjal, Pak. Nabi Muhammad SAW pun mengingatkan kita tentang bahaya Dajjal, Pak. Kira-kira kita ketemu nggak, Pak? Wallahu a'lam. Kita juga jangan merasa pede nggak ketemu, insya Allah nggak bakalan ketemu, masih lama itu. Wallahu a'lam. Cuman masalahnya kita mengukur diri. Kita saja Pak, sama fitnah HP masih tergoda. Banyak diantara kita ya habis waktunya sama media sosial, habis waktunya buat TikTok, buat Facebook, habis waktunya seakan tidak ada waktu untuk baca Quran, lupa untuk baca ya kalam-kalam firman Allah Subhanahu wa taala, lebih asyik dengan hal-hal seperti itu. Banyak yang terfitnah, Pak. Ini baru fitnah HP, gimana fitnah Dajjal coba. La haula wala quwata illa billah. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian Dajjal akan mendatangi Syam. Dan kaum muslimin kata Rasulullah akan bersembunyi di bukit-bukit Tur. Lalu Dajjal mendatangi kota Makkah dan Madinah. Dan kota Makkah dan Madinah dijaga oleh para malaikat dengan pedang-pedang yang terhunus. Dajjal tidak bisa memasuki kota Makkah dan Madinah. Maka Dajjal akan mengepung kota Madinah. Ketika Madinah telah dikepung oleh Dajjal, tiba-tiba kota Madinah berguncang. Keluarlah dari kota Madinah orang-orang munafiknya. Disitulah Rasulullah bersabda, Al-Madinatu kal-kir. Kota Madinah itu bagaikan kir. Kir itu buat niup besi. Biar besinya itu ya, atau sebutnya ubupan, yanfi khabasal hadid, yang akan menghilangkan kotoran-kotorannya. Keluarlah dari kota Madinah orang-orang munafiknya itu, Pak. Bergabung dengan siapa? Dajjal, naudzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Kemudian turunlah Nabi Isa alaihissalatu wassalam di Syam.
Kata Rasulullah SAW, turun Nabi Isa indal manaratil bayda, di menara yang putih. Saat itu hendak ditegakkan sholat subuh. Ketika kaum muslimin hendak sholat subuh, tiba-tiba terdengar suara, hayya alal jihad, ayo kita berjihad melawan Dajjal. Maka kaum muslimin mencari arah suara, dari mana itu suaranya. Ternyata Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Maka kemudian dikumandangkanlah jihad melawan Dajjal. Terus Nabi Isa mengejar Dajjal. Tidak ada orang kafir pun, kata Rasulullah, yang mencium nafas Nabi Isa kecuali pasti mati. Dan nafas Nabi Isa itu sejauh mata memandangnya beliau. Terus Nabi Isa mengejar Dajjal, sampai akhirnya Nabi Isa berhasil membunuh Dajjal di sebuah kota namanya Babul Lud. Beliau bunuh dengan harbah, dengan tombaknya. Mati Dajjal. Lalu kemudian saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an, saat itulah kemudian masuk Islam seluruhnya. Semuanya. Semua ahli kitab akan masuk Islam. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, wa im min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mauti. Tidak ada seorang pun ahli kitab kecuali pasti beriman kepada Nabi Isa sebelum meninggalnya Nabi Isa. Sedangkan Nabi Isa belum meninggal. Nabi Isa diangkat ke langit. Maka di zaman itu Pak, Nabi Isa alaihissalam ia memimpin dunia. Di zaman Nabi Isa hanya diterima Islam. Kalau nggak masuk di Islam maka dibunuh. Namun Pak, tiba-tiba Allah mewahyukan kepada Nabi Isa, ani haris ibadi bitur, bawa hamba-hambaku ke bukit Tur, karena aku akan mengeluarkan pasukan yang tak mungkin kalah. Maka keluarlah Pak, Ya'juj dan Ma'juj min kulli hadabin yansilun. Mereka berhasil membobol bentengnya yang dibangun oleh Dzulqarnain. Keluarlah mereka. Tidaklah mereka melewati danau kecuali diminum habis. Tidaklah mereka melewati desa kecuali dihancurkan dan dibunuhi. Tapi kenapa para nabi Rasulullah SAW lebih mengkhawatirkan fitnah Dajjal daripada Ya'juj dan Ma'juj? Karena Ya'juj dan Ma'juj tidak ada misi memurtadkan. Ya'juj dan Ma'juj hanya menghancurkan saja, membunuh. Tidak ada mereka mendakwahi orang supaya menyembah dirinya. Tidak, semua yang dilewatinya dihancurkan, dibunuh. Semuanya hancur. Sehingga kemudian Nabi Isa dan kaum mukminin pun berada di perbukitan Tur di sana. Kesusahan mereka, Pak. Kelaparan mereka. Sampai akhirnya Nabi Isa berdoa kepada Allah supaya Allah membunuh Ya'juj dan Ma'juj. Maka Allah pun menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj dengan ulat-ulat yang keluar dari tengkuk-tengkuk mereka. Mati semuanya Ya'juj dan Ma'juj. Namun apa yang terjadi? Bumi dipenuhi dengan bangkai Ya'juj dan Ma'juj, saudaraku. Maka Allah kirimkan burung yang lehernya sebesar-besar leher unta, kata Rasulullah, membawa bangkai-bangkai itu entah kemana, hanya Allah yang maha tahu. Lalu kemudian setelah itu Allah berkahi bumi, Pak. Iya. Allah jadikan bumi itu barokah.
Anak kecil bermain dengan ular, ular tidak mematuk. Di saat itu binatang-binatang buas pun akan berbicara. Dan Rasul sudah mengabarkan bahwa nanti di akhir zaman binatang buas akan berbicara, Pak. Dalam hadis riwayat Muslim dalam sahihnya, ada seorang penggembala di zaman Rasulullah yang kehilangan kambing. Rupanya kambing itu dicuri oleh serigala. Dikejarnya serigala itu, diambilnya kambing itu. Tiba-tiba serigala itu duduk lalu ngomong, "Kamu kenapa mengambil rezeki yang telah Allah berikan kepada saya?" Apa yang terjadi? Si penggembala heran dan berkata, "Dhi'bun yatakallam." Aneh, ada serigala bisa bicara. Apa kata si serigala? "Ala ukhbiruka bi'ajab min hadha." Maukah aku beritahu kepada kamu yang lebih heran dari ini? Muhammadun biyathrib ya'tihi wahyun minas sama. Yang lebih mengagumkan dari ini, yang lebih mengherankan dari ini, kata si serigala ini apa? Itu Muhammad di kota Yathrib, maksudnya kota Madinah. Ia senantiasa didatangi wahyu setiap harinya dia dari langit. Mendengar ini, Pak, si penggembala pergilah ke kota Madinah, bertemu dengan Rasulullah SAW dan mengabarkan apa yang ia lihat. Dan Rasulullah mengabarkan kelak di akhir zaman binatang buas itu akan berbicara. Nanti antum ngobrol sama singa loh, Pak. Binatang buas bisa ngomong di akhir zaman, Pak. Masya Allah. Dan itu pasti terjadi karena Rasulullah yang mengabarkan. Setelah Nabi Isa meninggal dunia, terjadilah tanda-tanda hari kiamat besar yang lainnya. Seperti khurujud dabbah minal ard. Keluarnya binatang melata dari dalam bumi. Di mana para ulama berbeda pendapat. Binatang ini apa? Banyak riwayat menyebutkan bahwa itu berbentuk unta. Akan tetapi riwayatnya tidak lepas dari kelemahan, Pak, yang tidak sahih. Di mana binatang ini, Pak, akan menstempel setiap orang yang ia temui. Orang yang beriman distempel wajahnya jadi putih bersih. Orang kafir distempel wajahnya jadi hitam legam. Sehingga saat itu orang beriman bisa bedain mana kafir, mana muslim. Kemudian datang lagi tanda hari kiamat yang lain terus sampai akhirnya ketika Allah hendak menegakkan hari kiamat, Allah wafatkan semua kaum muslimin. Semua kaum muslimin diwafatkan oleh Allah. Allah kirimkan angin yang sangat lembut. Kemudian wafatlah kaum muslimin, Bapak sekalian. Dan saat itu tidak ada lagi orang Islam. Makanya Rasulullah sabda, "La taqumus sa'ah illa ala syiraril khalq." Hari kiamat tidak akan tegak kecuali atas seburuk-buruk makhluk. Saat dunia sudah kosong dari kaum muslimin, saat itulah kemudian tegak hari kiamat. Makanya selama masih ada orang Islam di dunia ini, Pak, selama itu tidak akan tegak hari kiamat. Ini menunjukkan seorang muslim itu di mata Allah sangat berharga. Sampai-sampai selama masih ada muslim di bumi ini, hari kiamat tidak akan ditegakkan. Ketika Allah ingin menegakkan hari kiamat, dulu kaum muslimin itu tersisa siapa? Tersisa orang-orang kafirin.
Saat itulah Allah menyuruh malaikat peniup sangkakala untuk meniupkan sangkakalanya. Terjadi ikhtilaf para ulama berapa kali tiupan. Namun banyak para ulama merajikan bahwa tiupan sangkakala itu 2 kali. Tiupan yang pertama tiupan untuk menghancurkan dan mematikan. Dan tiupan yang kedua yaitu tiupan untuk membangkitkan. Sebagian ulama mengatakan 3 kali tiupan. Namun yang ditunjukkan dalam surat An-Nazi'at itu 2 kali. Allah berfirman, "Yauma tarjufur rajifah tatba'uha radifah. Qulubun yawma idzin wajifah. Absaruha khashi'ah." Yauma tarjufur rajifah, kata para ulama, maksudnya tiupan sangkakala yang pertama. Tatba'uha radifah, itu diikuti kemudian setelahnya tiupan sangkakala yang kedua. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, Allah kisahkan bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Di mana itu? Di dalam surat yang pertama yaitu surat At-Takwir. Kemudian surat Al-Insyiqaq. Allah berfirman dalam surat At-Takwir, "Idza asy-syamsu kuwirat", apabila matahari digulung. Wa idzan nujumu kadarat, dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Ngeri, bintang-bintang berjatuhan, Mas. Wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Wa idzal isyaru uttilat, dan apabila unta-unta yang bunting itu ditinggalkan. Wa idzal wuhusyu husyirat, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Wa idzal biharu sujjirat, dan apabila lautan dipanaskan. Wa idzan nufusu zawwijat, dan apabila roh-roh dipertemukan. Wa idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup akan ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, karena dosa apa ia dibunuh. Wa idzas suhufu nusyirat, dan apabila lembar-lembaran catatan amal telah dibuka lebar-lebar. Wa idzas samaa'u kusyitat, dan apabila langit telah dilenyapkan, ia digulung oleh Allah. Wa idzal jahimu su'irat, dan apabila neraka jahanam dinyalakan. Wa idzal jannatu uzlifat, dan apabila surga telah didekatkan. Alimat nafsum ma ahdarat, setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah ia kerjakan. Dalam surat Al-Insyiqaq, ya, Al-Infitar, juga Allah berfirman, "Idza samaa'un fatarat", apabila langit terbelah. Wa idzal kawakibun tatharat, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Wa idzal biharu fujirat, dan apabila lautan dijadikan meluap. Wa idzal quburu bu'thirat, dan apabila kuburan-kuburan dibongkar. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan apa yang ia lalaikan. Lihat saudaraku seiman, kejadian yang sangat mengerikan. Di hari itu tiba-tiba, ya, sesuatu yang mengerikan terjadi. Bukan hanya gempa bumi. Kita saja, Pak, dengan gempa bumi skala 7 saja sudah ngeri banget, Pak. Antum pernah merasakan nggak gempa bumi dengan skala 7? Seperti yang terjadi kemarin di Cianjur.
Bagaimana kalau gempa bumi itu skalanya 8, seperti yang terjadi di Aceh, kemudian disertai dengan tsunami. Saat itu orang berlarian, tidak berpikir lagi, Pak. Itu gambaran kecil dari hari kiamat, Pak. Kecil itu. Di hari kiamat, subhanallah, gunung-gunung dihancurkan. Yauma takunul jibalu kal'inil manfush. Bayangkan, gunung dihambur-hamburkan, hancur semuanya. Bintang-bintang jatuh. Subhanallah ya akhal Islam, sesuatu yang sangat mengerikan dan dahsyat sekali. Tapi alhamdulillah, tidak ada seorang muslim pun yang akan merasakannya, Pak. Kengerian hari kiamat itu. Lalu kemudian setelah terjadi hari kiamat, semua hancur. Bumi hancur, bumi tetap ada. Lalu kemudian Allah melipat dan menggulung langit. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Lalu Allah pun mengganti bumi dengan keadaan yang baru. Bukan bumi yang baru, tapi keadaannya baru. Buminya masih yang itu. Demikian pula langit yang berbeda. Maka kemudian dibangkitkanlah manusia dari alam kuburnya, Pak. Saat itu orang-orang kafir berkata, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Qamar. Allah berfirman dalam surat Al-Qamar, ikhwata Islam, saudaraku seiman. Ya. Fatawalla anhum yawma yad'u da'i ila syai'in nukur. Berpalinglah kamu dari mereka, hai Muhammad. Kelak pada hari suatu ketika malaikat menyeru mereka kepada sesuatu yang tidak menyenangkan. Khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradum muntashir. Pandangan mereka tertunduk ketika mereka keluar dari kuburan, seakan-akan mereka belalang-belalang yang berterbangan. Muhti'ina ila da', dengan patuh mereka segera datang kepada penyeru untuk kumpul di padang mahsyar. Yaqulul kafiruna hadza yaumun asir. Maka orang-orang kafir itu berkata, ini adalah hari yang sulit. Hari yang sulit, akhwal Islam. Akhwal Islam, Allah bangkitkan kembali manusia dari alam kuburnya. Dan bagi Allah itu mudah. Tidak ada yang susah. Hanya orang-orang yang tidak beriman saja kepada tidak beriman kepada hari kebangkitan, saudaraku. Allah berfirman dalam surat Yasin. Mungkin di antara antum ada yang hafal surat Yasin ini. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Manusia memberikan perumpamaan untuk kami dan ia lupa terhadap penciptaan dirinya sendiri. Dia berkata, siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang yang telah hancur ini? Maka Allah berfirman, Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakan, yang akan menghidupkan tulang-tulang itu, yang telah menciptakannya pertama kali. Wa huwa bikulli khalqin alim. Dan Allah mengetahui semua ciptaannya. Rasulullah dalam hadis yang sahih mengabarkan bahwa bagian dari tulang ekornya yang disebut dengan ajabudz zanab. Nah, itulah yang tidak akan hancur. Nah, ketika Allah menghendaki kebangkitan, Allah turunkan air hujan. Lalu Allah kemudian susun kembali manusia dari tulang ekor yang kecil itu, Pak. Antum pernah lihat
Pohon beringin. Pernah lihat biji pohon beringin, Pak? Biji pohon beringin itu kecil. Tapi lihat, tiba-tiba dia tumbuh mengeluarkan tunas. Besar. Biji yang kecil. Masa Allah tidak bisa menciptakan manusia dan menyusunnya kembali dari tulang ekornya yang kecil itu, Pak? Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman juga, ayahsabul insanu an yutraka suda alam yakun nutfatan min maniyyin yumna thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa faj'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal untha alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja tanpa diberikan perintah dan larangan? Bukankah manusia itu berasal dari saripati air mani yang dipancarkan? Kemudian Allah ubah menjadi segumpal darah. Kemudian Allah ciptakan dengan sempurna dan Allah jadikan ia berpasang-pasangan laki-laki dan wanita. Lalu Allah mengatakan di akhir ayat itu apa, Pak? Alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyal mauta. Bukankah itu bukti yang menunjukkan bahwa Allah mampu menghidupkan yang telah meninggal dunia? Ya akhi, kebangkitan pasti terjadi. Manusia semua akan dibangkitkan dari kuburnya sesuai dengan keadaan dia meninggal dunia. Dalam keadaan ihram, dia dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Orang yang meninggal mati syahid, ia dibangkitkan dengan darah-darahnya. Warnanya warna darah, kata Rasulullah, tapi wanginya wangi kasturi. Orang yang matinya dipenggal, dia dibangkit. Demikian setiap manusia dibangkitkan sesuai dengan keadaan ia mati. Kalau matinya di atas maksiat, itu mengerikan sekali. Mereka pun pergilah menuju padang mahsyar. Semua manusia dikumpulkan di sebuah padang mahsyar, hufatan, uratan, gurlan, buhma, dalam keadaan telanjang, belum dikhitan seperti diciptakan pertama kali. Adapun orang-orang yang sombong, kata Rasulullah, mereka dikumpulkan di padang mahsyar sebesar semut diinjak-injak manusia akibat kesombongan mereka dulu waktu di dunia. Berkumpullah mereka di padang mahsyar menunggu Allah Rabbul Alamin. Mereka terus menunggu sementara matahari didekatkan 1 mil. Panas luar biasa. Manusia berpeluh. Di antara mereka ada yang tenggelam dalam peluhnya sampai ke dengkulnya. Ada yang tenggelam sampai ke lututnya, sampai ke perutnya, sampai ke dadanya, sampai ke telinganya. Dan ada yang tenggelam di dalam peluhnya tersebut. Akhul Islam sesuai dengan amal mereka masing-masing. Manusia kepanasan, hari yang sangat berat. Namun di sana ada orang-orang yang Allah berikan naungan di bawah arasy-Nya, enggak kepanasan, Pak. Siapa mereka? Rasul sabda, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Akan ada 7 orang yang akan Allah berikan naungan di hari itu. Di mana di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, itu naungan arasy-Nya. Siapa di antaranya? Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Dia selalu rindu pengen pergi ke masjid. Bagi dia tempat terindah di hatinya masjid. Masya Allah. Coba kita tanya, selama ini hati kita terpaut dengan masjid tidak, Pak?
Selama ini kita senantiasa rindu pengen pergi ke masjid, nggak Pak? Kalau antum merasa nikmat di masjid, antum selalu pengen merindu pergi ke masjid, dan antum pertahankan itu sampai mati, maka termasuk orang-orang yang akan Allah berikan naungan pada hari kiamat. Siapa lagi yang akan dinaungi, Pak? Dua orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Dia mencintai bukan karena ikatan dunia, bukan karena satu partai, satu organisasi, satu ini, tidak Pak. Tapi ia mencintai temannya karena Allah, karena ketakwaannya, karena ketaatannya, karena agamanya. Ini cinta yang bermanfaat di hari kiamat. Adapun orang yang saling mencintai karena dunia, Allah berfirman apa? Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqun. Orang-orang yang saling berkasih sayang karena dunia pada hari kiamat akan menjadi musuh satu sama lainnya, kecuali orang yang bertakwa. Mereka saling mencintai karena Allah, bukan karena dunia. Siapa lagi yang akan dinaungi Pak pada hari kiamat? Syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Subhanallah. Ini pemuda yang istimewa. Berapa banyak di zaman sekarang, dan kita lihat pemuda-pemuda yang lebih senang menghabiskan waktunya untuk hura-hura. Berapa banyak pemuda-pemuda yang lebih senang untuk berbuat maksiat. Mereka tidak mau diatur oleh syariat. Mereka lebih senang mengikuti hawa nafsu dan syahwat. Tapi ada pemuda-pemuda ternyata dia lebih senang di masjid-masjid Allah. Pemuda-pemuda yang duduk di majlis ilmu, memperdalam ilmu Allah. Dia tumbuh di atas ibadah kepada Allah. Ini pemuda-pemuda yang luar biasa. Siapa lagi yang akan diberikan naungan Bapak sekalian? Rajulun da'athum ra'atun dzatu jamalin wa syaraf. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang sangat cantik dan punya kedudukan. Lalu si pemuda, si laki-laki ini berkata, "Inni akhafullah." Saya tidak mau, saya takut kepada Allah. Diajak berzina, Pak, sama wanita yang sangat cantik dan punya kedudukan. Gimana rasanya kalau Bapak di hadapan Bapak seorang wanita yang sangat cantik, rupawan, dalam sebuah tempat yang sepi, tidak ada orang? Banyak di antara kita gagal, Pak. Tapi subhanallah, ini orang tidak. Dia berkata, saya takut kepada Allah. Saya enggak mau berzina, saya takut. Ini pemuda yang luar biasa, Pak. Laki-laki yang luar biasa. Berbeda di zaman sekarang, banyak ikhwan buaya, Pak. Tahu ikhwan buaya itu, Pak? Ikhwan buaya itu bunyinya begini, Pak. Assalamualaikum ukhti. Penggoda para akhwat di media sosial sana, senang chattingan sama para akhwat. Akhwatnya pun senang digoda sama-sama buaya memang. Sementara yang diberikan naungan pada hari kiamat, dia diajak zina sama wanita yang cantik, rupawan, punya kedudukan. Dia berkata, "Inni akhafullah." Tidak, saya takut kepada Allah. Saya enggak mau berzina. Coba bandingkan dengan kita, Pak. Yang matanya masih suka jelalatan sana sini. Enggak boleh ngelihat yang bening-bening. Akhal Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Siapa lagi yang akan diberikan naungan pada hari kiamat, Pak?
Kata Rasulullah SAW, rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Seorang yang berzikir kepada Allah sendirian, lalu air matanya berlinang. Kalau zikirnya bareng-bareng terus nangis, biasanya sih kebanyakan Pak nangisnya karena terbawa suasana haru. Tapi kalau antum sendirian di kamar mengingat Allah lalu antum menangis, itu memang jujur dari hati antum. Maka orang ini diberikan naungan pada hari kiamat. Siapa lagi orang-orang yang diberikan naungan, Pak? Orang yang bersedekah dan ia sembunyikan sedekahnya, enggak terang-terangan. Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminu, kata Rasulullah. Seseorang yang berinfak lalu ia sembunyikan infaknya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Enggak tahu. Subhanallah. Kalau tangan kirinya aja nggak tahu, apalagi yang dikasih infak, nggak tahu juga. Dan kebiasaan salafus soleh demikian, Pak. Mereka kalau berinfak sembunyi-sembunyi, sampai-sampai yang dikasih aja nggak tahu siapa yang ngasih. Sementara kita kirim-kirim dari keluarga anu, dari fulan, apalagi kalau lagi mau pemilu, ya. Ngarep pengen dicoblos. Sementara orang-orang yang dinaungi pada hari kiamat, sedekahnya disembunyikan, Pak. Nggak ingin ketahuan sama siapapun juga. Ajib. Ini orang-orang yang akan Allah berikan naungan pada hari kiamat, Bapak sekalian. Ada lagi orang yang mempelajari dan menghafal surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Karena kata Rasulullah SAW, surat Al-Baqarah dan Ali Imran pada hari kiamat kelak akan menaungi penghafal dan yang mempelajarinya itu. Ka'annahuma ghamamatan, seakan-akan keduanya itu awan yang akan menaungi dia. Masya Allah. Al-Baqarah, Ali Imran, hafalkan sama antum, Pak. Panjang sih. Al-Baqarah aja 2,5 juz ya. Ali Imran ya semuanya bisa hampir 5 juz lah, Pak. Atau 4 juz. Tapi keutamaannya Masya Allah, akhal Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah. Nah ini akhi, kaum muslim, manusia kesusahan di padang mahsyar, akhi. Susah mereka. Menunggu siapa? Menunggu Allah. Maka Allah pun datang, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Yawma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Maka datanglah Tuhanmu bersama para malaikat bersaf-saf. Dan akan didatangkan neraka Jahannam. Di hari itu manusia baru akan ingat. Dan sudah tidak ada lagi manfaat untuk mengingat-ingat, kata Allah. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Maka dia berkata, andaikan dahulu waktu hidupku di dunia aku banyak beramal saleh. Baru nyesal di hari kiamat, Pak. Di dunia banyak orang yang tidak menyesal, Pak. Di dunia banyak orang yang habis waktunya untuk hal-hal yang sia-sia, bahkan maksiat kepada Allah. Di hari kiamat baru nyesal. Jangan sampai, Pak, nyesalnya kita di hari kiamat. Sesali sekarang ini. Sebelum hari kiamat datang, sebelum kematian datang, segera sesali dosa-dosa kita.
Segera kita taubat kepada Allah. Segera kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan tertipu dengan kenikmatan dunia dan gemerlapnya dunia ya ikhwatal Islam. Wallahi dunia ini sangat menipu. Allah berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang apa? Yang menipu, kata Allah. Subhanallah ya ikhwatal Islam. Hari itu hari yang sangat mengerikan ya ikhwah. Kewajiban kita sekarang berusaha untuk mempersiapkan diri kita dengan amal saleh. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat terjadi? Kata Rasulullah, "Madza a'dadta laha?" Apa persiapan kamu menuju hari kiamat? Apa persiapan kamu? Kita tanya pada diri kita, apa persiapan kita menuju hari kiamat ya akhal Islam? Tentu setiap kita yang lebih tahu tentang diri kita sendiri ya akhal Islam. Maka ya akhi, di hari kiamat di padang mahsyar itu Allah memutuskan keputusan-keputusan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Allah akan berfirman kepada manusia, "Liyatba' kullu wahidin minkum ma kana ya'buduhu fid dunya." Hendaklah setiap kalian mengikuti semua yang ia ibadahi waktu di dunia. Yang menyembah matahari ikut matahari ke neraka. Yang menyembah bulan ikut bulan. Yang menyembah batu ikut batu. Yang menyembah nabi, para nabi berlepas diri. Yang menyembah orang soleh berlepas diri. Fayabqal mu'minun, kata Allah. Kata Rasulullah SAW, tersisa kaum mukminin. Tersisa kaum mukminin. Lalu Allah datang kepada kaum mukminin dengan bentuk yang tidak dikenal oleh kaum muslimin. Lalu Allah berfirman kepada mereka, "Antum hahuna wan nasu qad dhahabu faman tantadhirun." Kalian masih di sini. Orang-orang sudah pergi. Siapa yang kalian tunggu di sini? Apa kata kaum mukminin, Pak? Nantadhiru rabbana. Kami menunggu Rabb kami. Lalu Allah berfirman, "Ana rabbukum, aku Tuhan kalian." Apa kata kaum mukminin? Ma'adallah an nusyrika billahi syai'a. Kami berlindung kepada Allah untuk mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Ternyata mereka orang-orang yang muwahhidun, yang mentauhidkan Allah. Lalu Allah berfirman, "Bima ta'rifuna rabbakum?" Dengan apa kalian mengenal Tuhan kalian? Apa kata kaum mukminin? Ini ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim, silakan antum rujuk. Bisak, dengan betis. Maka kemudian Allah pun menyingkapkan betisnya. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah, "Yauma yukshafu an saq." Di hari dibukakan betis. Melihat itu kaum mukminin pun sujud semuanya, Pak. Sementara orang munafik dan orang-orang yang ria, setiap kali mau sujud lempeng lagi punggungnya. Setiap kali mau sujud lempeng lagi, nggak bisa. Kemudian Allah pun menegakkan sirat yang terbentang di atas neraka jahanam. Maka Allah memerintahkan kaum mukminin untuk melewati jembatan sirat. Dan sirat, kata Rasulullah, ahaddu minas saif, adaqu minas sya'ar. Lebih tajam dari pedang dan lebih halus dari rambut. Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda tentang sirat yang terbentang di atas api neraka, madhadatun mazillah, licin dan membuat kaki-kaki tergelincir. Alaiha khatatif wa kalalib. Di atasnya terdapat pencaplok dan kail-kail yang akan mengail orang yang lewat di atasnya.
Dalam satu riwayat yang lain, lalu berdirilah di sebelah kanannya silaturahim dan di sebelah kirinya amanah. Dan doa para nabi saat itu, Allahumma sallim, sallim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Maka ada yang melewati sirat itu bagaikan kilat. Ada yang melewatinya seperti angin yang sangat kencang. Ada yang melewatinya seperti kuda yang berlari kencang. Ada yang melewatinya seperti unta yang berlari. Ada yang melewatinya seperti orang yang berlari. Ada yang berjalan. Ada yang terseok-seok. Terkadang ia jatuh. Terkadang ia berjalan lagi sampai akhirnya selamat di ujungnya. Subhanallah, ikhwatal Islam, saudaraku seiman. Dan banyak yang berjatuhan ke dalam neraka Jahannam. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, Pak, gambaran sirat yang terbentang di atas api neraka mirip seperti sirat yang Allah bentangkan di dunia. Di dunia, sirat yang Allah bentangkan itu sangat tajam karena penuh ujian. Sangat halus karena butuh ilmu untuk melihatnya. Banyak pencaplok-pencaploknya berupa syahwat dan syubhat. Sehingga banyak orang yang tercaplok lalu jatuh. Makanya keadaan manusia melewati jembatan sirat, saudaraku, seperti keadaan mereka di dunia. Kalau di dunia ia segera kepada kebaikan, maka saat itu ia melewati jembatan siratnya pun cepat. Tapi kalau di dunia ia lambat, maka ia melewati jembatan sirat pun juga lambat. Kalau di dunia ia suka jatuh maksiat tapi taubat lagi, jatuh lagi, seperti itulah dia akan melewati sirat di akhal Islam. Tapi alhamdulillah, kaum mukminin yang telah melewati jembatan sirat dan telah berhasil melewatinya, ketika melihat teman-temannya jatuh ke neraka Jahannam, maka Allah berfirman, silakan kalian pergi ke neraka dan keluarkan orang-orang yang kalian kenali dari orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Keluarkan mereka dari api neraka. Maka mereka pun mengeluarkan teman-temannya dari api neraka. Dan inilah, Pak, beruntungnya kita berteman dengan teman-teman yang saleh. Teman-teman yang bertakwa itu penting, Pak. Orang-orang yang takut kepada Allah, itu yang kita bergaul dengan mereka. Itu yang bermanfaat sampai hari kiamat, Pak. Wallah. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah ini, akhi. Maka dari itu, ya akhi, persiapkanlah menuju hari tersebut. Jangan pernah, ya akhi, dilalaikan sekali lagi dengan kesenangan dan kenikmatan dunia yang kita rasakan sekarang. Allah. Bersegera kita kepada kebaikan. Bersegera kita kepada ketaatan. Jadikan ketaatan sebagai segera pergi ke masjid. Segera kita sholat. Segera kita bersimpuh di hadapan Allah. Minta ampun kepadanya. Mohon ampun. Supaya Allah menghisap kita dengan hisap yang mudah, bukan dengan hisap yang berat. Demikian, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Kita buka tanya jawab. Apakah benar kemenangan Palestina adalah bagian terbesar dari tanda hari kiamat? Saya belum menemukan dalil. Yang ada dalil secara umum. Rasulullah bersabda tadi bahwa apabila penduduk Syam telah rusak, maka tidak ada kebaikan lagi bagi umat Islam. Arti mafhum mukhalafahnya apa? Apabila penduduk Syam telah baik,
Maksudnya penduduk Syam semuanya sudah kembali kepada agama Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Maka saat itulah kaum muslimin akan menjadi baik. Iya. Adapun bahwa kemenangan Palestina adalah bagian terbesar dari tanda hari kiamat, ini butuh dalil. Dan saya belum mendapatkan dalil yang menunjukkan kepada hal itu. Karena itu perkara gaib, Pak. Dan perkara gaib harus ditetapkan oleh apa? Dalil. Iya. Seorang muslim akan diwafatkan dengan cara angin yang masuk ke ketiaknya. Lalu ketika huru-hara kiamat, apakah akan dibangkitkan lagi sehingga merasakan huru-hara? Tidak. Tidak. Seorang muslim tidak akan pernah merasakan huru-hara hari kiamat. Karena sudah kita sebutkan tadi, hari kiamat hanya akan dirasakan oleh seburuk-buruk makhluk. Iya. Tadi Ustadz tersebutkan ciri-ciri kiamat, salah satunya wanita seperti punuk unta. Seperti apa Ustadz? Apakah maksudnya pakai sanggul? Iya, pakai sanggul, pakai apa? Pokoknya biar kelihatan cantik lah, Pak. Iya. Makanya para ulama mengatakan bahwa memakai sanggul sehingga menyerupai punuk unta itu tidak boleh, haram. Ada hadis yang mengatakan bahwa usia umat Islam tidak sampai 1500. Apakah hadis itu sahih atau lemah? Palsu. Tidak ada satupun hadis yang sahih tentang berapa lama umur umat Islam. Semua ahli hadis sepakat ini, Pak, bahwa semua hadis yang menyebutkan tentang umur umat Islam semuanya palsu. Saya pernah mendengar di akhir zaman umat muslim akan dibingungkan oleh ulama yang membingungkan. Ada hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Rasulullah sabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u min suduri rijal, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu." Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan sekali cabut dari dadanya para manusia. Tapi Allah cabut ilmu dengan diwafatkannya ulama. Sehingga apabila sudah tidak tersisa lagi ulama, orang-orang akan mengambil pemimpin-pemimpin agama yang bodoh namun dianggap ulama. Lalu mereka ditanya, lalu mereka menjawab dengan tanpa ilmu. Mereka sesat dan menyesatkan. Nah ini, ketika diulamakan orang yang bukan ulama dan ternyata hakikatnya dia bukan ulama, pasti akan menimbulkan fatwa-fatwa yang membingungkan, saudara. Iya. Katanya yang sering baca Quran akan dinaungi di hari kiamat. Sedangkan katanya orang muslim tidak ada saat kiamat. Jadi bagaimana ya amal yang menyelamatkan hari kiamat? Pak, datangnya hari Al-Quran memberi syafaat itu setelah terjadinya hari kiamat dan dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Adapun saat terjadinya hari kiamat tidak ada satupun umat
Islam yang hidup di zaman itu. Karena semua sudah diwafatkan. Jadi tidak perlu lagi Anda bertanya apa amal untuk menyelamatkan saya di hari kiamat. Amal Anda cuma satu, Anda Muslim. Jika Anda Muslim, Allah wafatkan Anda dan Anda tidak akan merasakan hari kiamat. Tapi jika Anda kafir, Anda akan merasakannya. Maka kalau antum pengen tahu hari kiamat, silakan kafir. Na'udzubillah. Iya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kafir kepada Allah. Bagaimana cara menghindari fitnah Dajjal? Pertama, hafalkan 10 awal surat Al-Kahfi. Disebutkan dalam hadis demikian. Man hafidha 10 ayat, siapa yang menghafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi, usima minad Dajjal, dia akan terlindung dari Dajjal. Sudah hafal belum? Belum. Bapak yakin gak ketemu Dajjal? Siapa yang sudah hafal? Belum ada yang hafal. Aduh. Ini kayaknya yang belum hafal merasa yakin gak bakalan ketemu Dajjal kali Pak. Sekarang kita hafalin Pak. Hafalnya ngelotoh. Ah gampang Ustaz, nanti saya baca pakai mushaf. Kalau diambil gimana mushafnya? Hafalkan. Yang kedua, jangan datangi Dajjal kalau memang Dajjal sudah keluar. Kata Rasulullah, "Idza sami'a ahadukum Dajjal bi ardin falyanha anhu." Apabila salah seorang dari kalian mendengar Dajjal berada sudah sampai di suatu tempat, larilah menjauh darinya. Jangan malah penasaran, kayak gimana sih Dajjal? Kan orang Indonesia suka penasaran. Dajjal itu syubhatnya kuat sekali Pak. Ya, mengerikan. Yang ketiga, selalu berdoa sebelum salam, berlindung dari 4. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min adzabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Hafal enggak? Hafal semuanya ya? Alhamdulillah. Yang ketiga, yang keempat, kenali ciri-ciri Dajjal. Dan setiap orang Islam akan bisa melihat insya Allah. Karena Dajjal tertulis di antara dua matanya kafir. Dan hanya bisa dilihat oleh orang Islam saja. Ataupun orang yang tidak Islam tidak bisa melihatnya. Iya. Kenapa Nabi Isa diberi kelebihan untuk membunuh Dajjal? Kok kenapa? Pertanyaannya. Itu kan urusan Allah, Pak. Kalau urusan Allah nggak boleh nanya kenapa. Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang Allah lakukan. Merekalah yang ditanya. Emang maunya antum yang ngebunuh Dajjal ya? Iya. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, akhi. Ya. Bagaimana nasib umat yang sudah ngikutin Dajjal waktu itu Ustaz? Apakah ia akan taubat? Taubat dia. Sebab kalau dia tidak taubat, dia akan dibunuh oleh Nabi Isa. Karena Nabi Isa hanya memberikan pilihan, dibunuh atau masuk Islam. Kalau dia tidak mau masuk Islam, akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Demikian dalam hadis-hadis yang sahih. Apakah manusia selain yang diceritakan di hadis setelah Nabi Isa bersembunyi di Gunung Tur itu masih ada Ustadz?
Seperti misalnya yang ada di Indonesia misalnya, Allahu a'lam. Hanya Allah yang maha tahu. Yang jelas Rasulullah hanya menceritakan bahwa Nabi Isa disuruh oleh Allah membawa kaum mukminin ke perbukitan Tur. Di mana perbukitan Tur itu tidak akan dimasuki oleh Ya'juj dan Ma'juj. Iya. Perang Hamas Israel termasuk tanda hari kiamat? Bukan. Belum dapat dalilnya saya, Pak. Iya. Belum dapat apa? Dalilnya. Karena untuk menyebut itu tanda hari kiamat harus ada dalil. Yang ada dalilnya peperangan antara kaum muslimin melawan Eropa. Itu nanti di akhir zaman. Di mana kaum muslimin berjumlah 12.000 pasukan. Lalu kemudian perang. Hari pertama tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Hari kedua tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Hari yang ketiga kaum muslimin mengeluarkan seluruh kemampuannya dan berhasil menang. Kalau itu ada dalilnya sahih. Iya. Bagaimana hukumnya pergi umroh nggak bareng suami, Ustadz? Haram. Rasulullah bersabda, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafir illa ma'adhi mahramin. Tidak halal wanita yang beriman kepada Allah dan hari-hari akhirat untuk safar kecuali bersama siapa? Mahramnya. Lalu ada seorang laki-laki berkata, "Hai Rasulullah, inni kutibtu fi ghazwati kada." Aku diwajibkan untuk ikut perang. Wa anni imraati kharajat haja. Tapi istriku, hai Rasulullah, mau pergi haji. Gimana? Apa kata Rasulullah? Idhab wa hujja ma imraatik. Pergilah dan hajilah bersama istrimu. Rasulullah tidak bertanya kepada sahabat ini, istrimu pergi bersama rombongan wanita yang aman enggak? Rasulullah tidak bertanya, perjalanannya aman enggak? Ketika Rasulullah tidak mempertanyakan itu semua, Pak, itu menunjukkan itu semua tidak dianggap. Dan inilah pendapat yang paling kuat. Memang ini masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Iya. Siapakah Ya'juj dan Ma'juj? Dua kabilah. Di mana dua kabilah ini kerjaannya suka merusak, membunuh. Dan itu sudah muncul di zaman Dzulqarnain. Zaman siapa? Dzulqarnain itu dikisahkan oleh Allah di mana surat apa? Al-Kahfi. Baca sama antum surat Al-Kahfi. Di akhir-akhirnya Allah menceritakan tentang Dzulqarnain itu. Sudah muncul Ya'juj dan Ma'juj itu. Dan Rasulullah menyebutkan Ya'juj dan Ma'juj itu cirinya apa? Iya, matanya sipit. Tapi bukan orang Cina ya. Tidak boleh mengatakan, oh itu maksudnya orang Cina. Nggak boleh. Hidungnya pesek. Wajahnya lebar. Seperti perisai. Itu ciri-cirinya. Kalau antum melihat ada orang yang cirinya kayak gituan, nggak boleh antum bilang, ente Ya'juj Ma'juj. Iya, bukan, karena mereka belum keluar. Mereka belum apa? Belum keluar. Apa tolak ukur bahwa penduduk Syam sudah baik? Sudah sebutkan tadi. Mereka sudah semuanya kembali kepada agama Allah. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Sementara sekarang penduduk Syam masih banyak yang bodoh tentang ayat Allah. Bahkan sholat aja nggak paham. Banyak, Pak. Iya, banyak itu. Silakan antum survei langsung ke sana, pergi ke Syam.
Banyak di antara mereka yang nggak sholat. Banyak di antara mereka bahkan nggak pakai hijab, nggak pakai jilbab. Banyak. Iya. Subhanallah. Salah satu tanda hari kiamat adalah ketika budak wanita melahirkan tuannya. Apa maknanya? Ada beberapa penafsiran. Namun yang paling kuat wallahu a'lam, maksudnya akan banyak peperangan dan kaum muslimin akan menguasai banyak negeri. Sehingga banyaklah budak-budak wanita. Dan ketika budak wanita ini dinikahi oleh majikannya, otomatis anaknya jadi majikan dia. Karena statusnya dia budak, anaknya statusnya merdeka. Itu maknanya. Sementara Ibnu Hajar dan Fathul Bari menyebutkan di antara maknanya adalah banyaknya uququl walidain. Banyaknya durhaka kepada orang tua sehingga si anak menjadikan ayah ibunya bagaikan budak. Bagaimana caranya supaya kita bisa istiqomah? Yang pertama Pak, jangan tinggalkan majlis taklim, majlis ilmu. Wallahi majlis ilmu itu kekuatan yang luar biasa Pak, untuk menjadikan kita istiqamah. Majlis yang senantiasa dibahas Al-Quran menurut penafsiran para ulama, dibahas hadis dengan merujuk syarah para ulama, diingatkan tentang hakikat kehidupan dunia. Majlis yang memperkenalkan kita tentang Allah dan hak-haknya yang agung berupa tauhid, yang dibahas padanya bahaya syirik dan semua penyimpangan-penyimpangan supaya kita selamat. Ya. Ada laki-laki yang mau menikahi saya, tapi dia masih malas sholat. Jangan diterima. Jangan diterima, wallah. Kalau Tuhannya saja berani dia maksiati, dia nggak mau bahkan malas untuk sujud dan meletakkan jidatnya kepada Tuhannya yang menciptakan dia. Bagaimana kamu mau jadikan dia sebagai imam kamu? Sementara dia sendiri sombong untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahulu di zaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in Pak, sholat itu dijadikan parameter Pak. Umar bin Abdul Aziz kalau ingin mengangkat seorang gubernur, yang beliau perhatikan pertama kali sholatnya dulu. Kalau dia sholatnya bagus, dia jaga, maka Umar pun kemudian mengangkat dia. Karena sholat itu punya kekuatan Pak. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Iya. Tapi dia ingin sekali menikahi saya. Subhanallah. Bilang ke dia, saya tidak mau nikahi laki-laki yang malas sujud kepada Tuhannya. Saya tidak mau menikahi laki-laki yang suka memaksiati Allah. Kalau Allah saja dimaksiati, mudah bagi dia untuk yang menzolimi saya. Sahih. Kalau Allah saja dia berani untuk zolimi dengan cara tidak taat kepadanya, dan Allah tidak mungkin dizolimi oleh siapapun juga tentunya. Tapi manusialah yang menzalimi dirinya sendiri. Maka untuk dia tidak bertanggung jawab sama istrinya sangat mudah. Kalau perintah yang sangat agung saja dia maksiati, jadikan tolak ukur oleh kamu sholat dia. Kalau sholat dia bagus, dia jaga sholatnya, kekhusyuannya, insya Allah dia laki-laki yang baik. Biiznillah. Iya. Mau bertanya Ustadz, Allah itu di mana bentuknya? Lah,
Kok nanya gimana bentuk Allah? Akhi, mikirin bentuk jin aja nggak bisa ente. Coba antum pikirkan bentuknya malaikat, bisa nggak? Malaikat disebutkan ada yang memiliki 2 sayap, 3 sayap, 4 sayap, 5 sayap. Malaikat Jibril 1000 sayap. 600 sayap, maaf. Coba pikirkan. Bisa mikirkan nggak? Kalau itu makhluk, terus kamu mau mikirkan bentuk Allah? La haula wala quwata. Sebutkan dalam sebuah riwayat, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Pikirkan ciptaan Allah, jangan mikirin zat-zatnya Allah. Nggak bakalan bisa, Pak. Nggak bakalan bisa. Bagaimana bisa istiqomah di akhir zaman, khususnya kami generasi muda yang rawan tergoda dengan kemaksiatan? Memang di zaman ini syahwat luar biasa. Ya, maka pemuda, hendaklah kalian pertama berusaha untuk sibukkan dengan menaati Allah dengan ketaatan. Sibukkan dengan ilmu-ilmu Allah. Jangan sibukkan dengan media sosial. Itu sangat merusak. Jangan sibukkan dengan hal-hal seperti itu. Karena sumber fitnah terbesar di zaman sekarang ada di media itu. Internetnya, YouTube-nya, TikTok-nya, dan yang lainnya. Wallahi akhi, sumber fitnah sekarang itu ada di situ. Makanya akhwat Islam, siapa yang ingin selamat, berhati-hati dia. Berhati-hati. Berapa lama Dajjal tinggal di dunia? Sampai terbunuh, kata Rasulullah, 40 hari. Hari pertama lamanya sama dengan setahun. Artinya matahari ditahan sampai setahun, Pak. Terus bagaimana sholatnya? Ini ditanya oleh seorang sahabat. Bagaimana sholatnya di saat hari yang lamanya setahun? Kata Rasulullah, tetaplah sholat seperti biasa, tapi diperkirakan sendiri. Iya. Hari kedua lamanya sama dengan sebulan. Hari ketiga sama dengan seminggu. Hari selanjutnya sama dengan hari-hari biasa. Dan itu memang hari yang sangat berat, Pak. Karena saat itulah kaum mukminin sangat terasing sekali. Sangat terasing. Karena sangat banyaknya pengikut Dajjal. Bagaimana caranya bisa ikhlas dan sabar menghadapi suami yang poligami? Masya Allah. Caranya kamu ingat istri-istri Nabi. Para istri Nabi dipoligami. Ya tidak? Maka jadilah kalian seperti istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka dipoligami tapi mereka berusaha ikhlas, berusaha tetap untuk berlomba-lomba melayani suaminya. Rasa cemburu pasti ada, tapi jangan sampai cemburu kamu mengalahkan ketaatanmu kepada Allah dan suamimu. Memang berat, tapi pahalanya sangat besar. Iya. Berat memang. Memang cobaan yang terberat bagi seorang istri saat suaminya kawin lagi. Sebagaimana halnya cobaan yang terberat buat suami. Apa? Cobaan terberat buat suami apa? Perempuan. Rasulullah bersabda begitu. Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru ala rijal minan nisa. Aku tidak meninggalkan fitnah yang paling berbahaya untuk laki-laki dari siapa? Wanita. Makanya jangan pernah Anda bermain-main tentang soal wanita, Mas.
Kalau Anda mau kawin-kawin aja, jangan main-main. Nggak usah antum rame bicarain poligami. Poligami bukan untuk diobrolin, Pak, diamalin. Kalau Anda nggak berani, udah nggak usah sibuk ngobrolin poligami. Ya. Baik, semoga yang sampaikan bermanfaat. Yang benar semuanya dari Allah, yang salah semuanya dari kekurangan ilmu saya, dan mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.